Beberapa prajurit menggendongnya beramai-ramai untuk diusir dari kerajaan itu. Dengan tega para prajurit kerajaan membuang Bala di kubangan lumpur, sehingga Bala pun harus menderita karena perbuatannya sendiri. Sedangkan pelayan setianya Pasha masih saja menemani. Dia menyampaikan berita bahagia kepada Bala, di mana Raja Surya Singrana dari kerajaan Stamgad akan merayakan ulang tahunnya. Raja ini memiliki 3 orang putri cantik. Bala ingin memenangkan hati putri sulung raja yang bernama Madu. Jika dia bisa menikah dengan Madu, maka Bala akan menjadi raja di Stamgad. Dengan demikian, dia memiliki kekuatan untuk menyerang kerajaan ayahnya. Di saat Raja Mehmet Suryabang berasal dari Turki memberikan 1 juta koin emas sebagai hadiah ulang tahun Raja Surya Singrana, tiba-tiba setelahnya Pangeran Bala masuk ke dalam istana menggunakan gerobak. Bala tidak bisa memberikan emas serta permata. Sebagai gantinya, dia memberikan hadiah berupa tanah keramat dari kerajaan Madapgar. Konon menurut Bala, tanah itu bisa membuat Raja Surya Singrana kuat di atas ranjang. Jadi Raja Surya Singrana sangat bersemangat dengan hadiah yang diberikan oleh Bala. Padahal sebenarnya tanah itu adalah lumpur kering yang Bala ambil dari kubangan babi. Sang raja kemudian memakan butiran tanah tadi, dan dia lebih menyenangi hadiah pemberian Bala ketimbang koin emas dari pangeran Turki. Karena hadiah Bala lebih disenangi oleh raja ketimbang koin emas darinya, kemudian bertekad untuk menyusun siasat agar bisa menjatuhkan kerajaan Stamgard. Seekor laba-laba jatuh di dada putri raja yang membuat dia ketakutan. Seketika saja pria ini datang untuk membantunya. Dia berkata bahwa laba-laba ini beracun. Bala memberitahukan agar dia jangan bergerak. Lalu dengan menaruh tangannya di pundak sang putri, Bala pun menggoda laba-laba tersebut untuk naik ke atas tangannya. Setelah merayap ke atas tangan Bala, dengan cepat dia membuang laba-laba itu segera. Lalu putri raja pun memeluk Bala dengan erat untuk melepaskan kecemasannya. Namun dari kejauhan, para putri raja yang lain dan pasangannya melihat mereka. Dan ternyata apa yang terjadi dengan Putri Madu adalah hasil konspirasi mereka untuk membantu Bala merebut hati Madu. Sebelum kejadian ini, Pangeran Bala bertemu dengan penarik kerajaan bernama Bangdu. Dulunya Bangdu pernah dihukum mati oleh Bala karena hal yang sepele. Anehnya sekarang dia masih saja hidup. Saat ditanya, Bangdu menjelaskan kepada Bala bahwa pengawal kerajaan Bala tidak pernah melakukan perintah Bala ketika diminta untuk menghukumnya. Mereka secara diam-diam melepaskan semua orang yang dihukum oleh Bala. Itu sebabnya Bangdu masih hidup dan dia pindah ke kerajaan lain. Sekalipun Bangdu tampilannya feminim dan suka menari, tetapi dia sebenarnya secara diam-diam menyukai Putri Mala. Bala mengetahui perihal ini. Kemudian dia mengancam akan memberitahukan kepada raja. Bangdu sangat ketakutan. Lalu dia bersumpah pada Bala siap melakukan apa saja agar Bala tidak membongkar rahasianya kepada raja. Bala kemudian meminta Bangdu agar mempertemukan dirinya dengan Putri Madu. Bangdu membawa Bala menemui Putri Madu dan saudari-saudarinya. Daram juga ada di sini. Bangdu kemudian ingin menguji kemampuan pedang Bala dan dia menantang Bala untuk duel pedang. Lalu setelah itu mereka pun menunjukkan kekuatan masing-masing yang membuat pedang Bala putus. Melihat itu kemudian Madu memberikan pedangnya untuk Bala dan akhirnya duel pedang pun terjadi dengan seru. Beberapa kali mereka berusaha satu sama lain untuk saling mengalahkan, sampai pedang Bala pun menebas sebuah pohon yang seketika itu juga jatuh dan akan menimpa para putri raja. Namun dengan kekuatannya, Daram menahan pohon tersebut. Duel pedang pun berhenti setelah Bala mengetahui bahwa kelemahan Daram hanya satu, yaitu putri raja yang bernama Mina. Karena itulah Bala kemudian menyusun siasat.